Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Medan 3 Februari 2023. Yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku narasumber pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Railam Silalahi, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator pada pembinaan teknis hari ini. Sorry ya, Pak. Baik, saya ulangi. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Railam Silalahi, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator pada pembinaan teknis hari ini. Bapak dan Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Medan, Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, beserta jajarannya yang saat ini sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan ini kami bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau acurahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah tiap-tiap pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mampu selalu bersyukur dengan pemberian-Mu, selalu tunduk dan patuh kepadamu dalam segala keadaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat-Mu dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan topik gugatan class action dan citizen law suit dalam hukum acara perdata dan praktik perkembangan masa kini yang dibawakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Railam Silalahi, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator, serta Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Anderson Sijabat, Sarjana Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya kepada Bapak Railam Silalahi, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi, baik karir maupun ad hoc, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris, yang kami hormati rekan-rekan dari Panitra Pengganti yang berkesempatan untuk hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, para ketua pengadilan serta hakim-hakim pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena atas perkenannya lah bahwa pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka pembinaan teknis seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Untuk pada saat ini, pembawa makalah adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan dengan topik gugatan class action dan citizen law suit dalam hukum acara perdata dan praktik perkembangannya masa kini.
Kami kira kalau mengenai kurikulum budaya daripada pemakala tidak perlu lagi kami sampaikan karena sudah terbiasa dan kita sering sudah tahu. Dan untuk meningkat waktu, lalu kami serahkan sepenuhnya kepada pemakala. Terima kasih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang kami hormati rekan-rekan hakim tinggi, baik karir maupun ad hoc. Yang kami hormati Pak Panitera, Pak Sekretaris, seluruh jabat struktural dan fungsional, dan seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati para ketua pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, beserta jajarannya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita dapat bersama diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk secara online maupun secara langsung untuk mengikuti pembinaan yang akan dilaksanakan sebagaimana biasa pada hari Jumat sore. Materi sebenarnya yang membawakan adalah Pak Zainal Abidin, akan tetapi yang bersangkutan karena ada kemalangan, kakaknya meninggal di kisaran, makanya beliau berhalangan dan saya menggantikan, tetapi materinya tetap materi dari Pak Zainal, yaitu mengenai class action dan citizen lawsuit. Tapi sebelumnya, karena ini tidak lengkap kalau kita tidak dibarengi dengan pembinaan yang lain. Yang pertama, tentunya tak henti-hentinya kami dari pimpinan Pengadilan Tinggi untuk semuanya, baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri, untuk selalu integritas, bersikap integritas, yaitu sebagaimana 8 nilai utama Mahkamah Agung. Kemudian berpadu, ada pertanyaan dari Pengadilan Negeri, berpadu kita masih ada aplikasi penahanan. Kami juga sudah berkoordinasi di Pengadilan Tinggi. Kami juga di bagian pidana juga sudah berkoordinasi juga bahwa memang karena kita masih dalam tahap transisi. Kemarin itu saja saya sudah beberapa kali menginput berpadu, tetapi ada halangan sampai kita harus minta bantuan ke pusat. Ya, akhirnya semalam semua sudah selesai dan hari ini juga sudah masuk. Untuk itu kita jangan sampai memilih risiko penahanan itu terlambat. Jadi tetap kita pakai penahanan aplikasi kita di samping berpadu. Karena apa? Di dalam berpadu ada juga hal-hal yang agak sulit kita penuhi. Misalnya seperti Pengadilan Negeri itu menjatuhkan vonis yang cukup rendah, katakanlah yang rendah, sehingga sulit kita nanti menghitungnya. Kalau kita memakai aplikasi penahanan itu lebih mudah menghitungnya. Tetapi bagaimanapun juga ini nanti akan terus kita ikuti dan disempurnakan oleh berpadu sendiri, dan mudah-mudahan nanti setelah berjalan lancar aplikasi penahanan kita tidak akan laksanakan lagi. Yang kedua mengenai WBK dan WBBM, zona integritas. Kami dari Pengadilan Tinggi tadi sudah mengadakan rapat bahwa kita diberikan batas waktu yang sangat ketat. Berdasarkan surat dari Bapak Direktur Jenderal, maka yang syarat-syarat harus terpenuhi adalah pertama tindak lanjut dari penyelesaian pengawasan dari APIP atau BPK, yang kalau tidak ada kita memakai pengawasan dari hakim pengawas bidang. Ini juga harus 100%. Kemudian tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKSN 100%. Kemudian sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK atau BBM minimal 1 tahun. Jadi di sini kita lihat bahwa ada
keharusan untuk melakukan sebuah laporan pembangunan kita sudah bagaimana, terutama yang tahun 2022. Untuk itu, saudara-saudara dari Pengadilan Negeri harus sudah melengkapi apa yang ada di dalam area-area. Kemudian predikat sakit minimal B untuk wilayah WBK dan BB untuk WBBM. Kemudian penilaian terakhir telah memperoleh predikat A. Kemudian satker yang diusulkan tidak memiliki catatan hukuman disiplin berat. Selanjutnya, sebelum ini dipenuhi, saudara-saudara harus membuat laporan bagaimana pelaksanaan mengenai pembangunan zona integritas tahun sebelumnya. Kemudian Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri mengisi lembar kerja. Ini kalau sudah selesai semua nanti persyaratan LKE yang akan dimulai tanggal 6 sampai 20. Tentunya saudara-saudara juga sudah harus mengetahui. Dan untuk Pengadilan Negeri nanti akan diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi. Masing-masing satu Pengadilan Negeri untuk setiap kelas pengadilan. Jadi bisa dibayangkan untuk Pengadilan Negeri kelas 2, untuk Pengadilan Negeri kelas 1B, itu akan terjadi suatu kompetisi yang sangat ketat karena kita akan menilai satu yang terbaik untuk satu kelas. Khusus untuk Pengadilan Tinggi, ya. Kemudian evaluasi oleh Pengadilan Tinggi dan verifikasi penilaian Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri paling lambat 28 Februari. Jadi sekarang sudah masuk awal-awal Februari, kita jangan terlena. Semua pengadilan negeri harus bekerja keras. Mudah-mudahan nanti karena kuota kita sangat terbatas bersaing dengan satker-satker lainnya, maka untuk ini kami himbau kepada seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi juga untuk mulai sekarang bekerja keras melengkapi dokumen-dokumen, epiden-epiden, dan seluruh ketua-ketua area dan sekretaris harus selalu bekerja keras untuk melengkapi hal tersebut. Kemudian sekarang sudah ada ketentuan yang sudah digariskan oleh Pak Dirjen, yaitu untuk pelayanan mutu pelayanan kan digabungkan dengan evaluasi kinerja. Jadi kemungkinan, tapi nanti ada petunjuk baru bahwa akan ada perubahan mengenai akreditasi. Saya kira demikian untuk pengumuman mengenai ZI, dan kepada seluruh pengadilan negeri, nanti kami sudah akan membentuk tim penilai yang akan bertindak objektif. Menilai mana pengadilan negeri yang terbaik, itulah yang nanti akan kami usulkan. Kemudian ada satu yang mengganjal ketika kita mendengar ada laporan polisi terhadap majelis hakim 9 majelis MK. Di situ disebutkan bahwa apa yang diucapkan oleh majelis hakim pada saat putusan ini berbeda pada saat salinan putusan itu sudah selesai. Dan ini sangat berkaitan dengan kita sehari-hari. Ketika kita memutus, apalagi pengadilan negeri, apa yang diucapkan jangan berbeda dengan apa yang nanti menjadi salinan. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam SIPP. Kalau memang berbeda, harus ada alasan yang kuat. Kalau tidak, sekarang masyarakat pengacara sudah pintar-pintar. Kita bisa diadukan ke pihak kepolisian. Mudah-mudahan ini jangan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Begitu sudah memutus perkara, dicek sebelumnya, baru kita ucapkan, selesai itu baru dibuat salinannya. Selanjutnya untuk ACE kita, saya sudah menghimbau juga kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk selalu menjaga nilai-nilai kita supaya tetap konsisten. Ya. Terima kasih kepada pengadilan negeri kelas 1B yang telah mewakili untuk kelas 1B, dan pengadilan tinggi saya menghimbau juga untuk kita selalu siap one day publish. Dalam arti ketika kelemahan kita yang sekarang ini saya lihat menyolok, pertama adalah penyelesaian perkara.
Jadi jangan sampai nanti kita terlalu lama memutus perkara, kecuali dalam hal-hal tertentu. Kemudian ketika kita minutasi, saya evaluasi bahwa untuk meminutasi satu perkara itu dibutuhkan waktu 1 hari. Jadi sebelum kita memutus perkara, semuanya sudah harus siap. Dan pada waktu kita memutus perkara tersebut, hari itu juga kita minutasi, hari itu juga kita mendapat nilai. Kalau tidak, nilai kita akan berkurang. Demikian untuk sebelum kita lanjut kepada materi. Selanjutnya marilah kita, ini sebenarnya materi ini lebih titik beratnya kepada pengadilan negeri. Kita akan mengawali dengan gugatan dengan class action dulu. Bapak Ibu sekalian, saya belum sapa tadi ya, coba diulang lagi tadi. Dari pengadilan negeri, biar agak lama sedikit. Kalau nggak disapa, mereka seolah-olah tidak disapa dulu. Halo Ketua Pengadilan Negeri, Pak Ketua, kalau memang tidak ada wakil, kalau memang tidak ada siapa yang mewakili? Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A khusus, ini Pak Victor kemarin sudah minta izin dengan saya pulang. Dari Medan mana? PN Medan? Ya. Hadir. Terima kasih. Paten. Wah. Paten. Terima kasih. Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hadir Pak, hadir yang mulia. Mana yang mana? Coba Din. Wah, lengkap. Terima kasih. Lubuk Siap, Pakam, Yang Mulia. kelas 1A, satu-satunya di wilayah hukum PT Medan, kelas 1A. Nanti akan menyusul, kita usulkan lagi yang lain. Ini yang sudah agak siap ini PN Stabat. Nanti kita usulkan. Terima kasih PN Lubuk Pakam. Siap yang mulia. Ya. Kemudian PN Stabat. Hadir yang mulia. Coba dibuka di sini. Ya, terima kasih. Ibu Ketuanya ada. Ya, PN Stabat. Agak ke sini sedikit PN Binjai. Ya, hadir Pak. Wah, rame nih. Meskipun kita ini kan ininya ya. Kemudian PN yang ke sini, kemudian dari PN Binjai. Tebing tinggi, yang dekat-dekat dulu, tebing tinggi. PN tebing tinggi ada? Ya. Selamat siang PN tebing tinggi. Tetap dengan pelayanan mallnya masih berjalan. Mall pelayanan publik masih berjalan. Itu salah satu unggulan PN tebing tinggi. Mudah-mudahan nanti ketika diusulkan, mudah-mudahan PN tebing tinggi yang berhasil. Kemudian PN Sungai Rampah, kelas 2. Nah, rame juga dengan gedung yang baru, gedung yang megah. Terima kasih PN Sungai Rampah hadir. Ya, meskipun jam-jam ngantuk, tapi kita tetap semangat. Kemudian PN mana lagi? Yang Siantar, PN Siantar. Pematang Siantar. Ya, terima kasih Pematang Siantar sudah hadir. PN Simalungun, ini suami istri ini. Hadir Pak. Hadir Simalungun, yang mulia. hadir. Hadir yang mulia. Terima kasih. Oh, langsung ibu ketuanya. Kemudian PN Gunung Sitoli, yang jauh dulu. Gunung Sitoli. Siapa yang mulia? Wah, terima kasih PN Gunung Sitoli. Nih, tadi Ibu wakilnya sudah melapor dengan saya, ya. Nanti akan kita tidak lanjuti apa yang sudah dilaporkan kepada kami tadi. Siap yang mulia, terima Ya. kasih yang mulia. Kemudian PN
Kabanjahe. PN Kabanjahe. Hadir Pak. Hadir. Terima kasih PN Kabanjahe. PN Sidikalang. PN Sidikalang. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Ibu Ketua langsung PN Sidikalang. Terima kasih Ibu Ketua PN Sidikalang. Ya. Ya. Selamat siang, selamat siang. Mejua-jua. Kemudian PN Balige. PN Balige. Marsnya udah Wah, ini Marsnya rame. Terima kasih Ibu Ketua PN Balige. Marsnya sudah jadi Bapak. Terima kasih. Selamat siang. PN Sibolga. Ini yang penyanyi ya ketuanya ya. Penyanyi ini. PN Sibolga. Sibolga. Suaranya mana Sibolga ada? Oh itu ya. Baik, selamat siang Pak. Hadir Pak, PN Sibolga. Kebetulan Ibu Ketua sedang melaksanakan pemeriksaan setempat Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya. Tapi saya lihat itu rame itu. Baik Pak, iya Pak. Tetap semangat PN Sibolga. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Nah, PN Tarutung. PN Tarutung. PN Tarutung. Hadir. Bisa didengar suara kami, PN Tarutung? Bisa Pak. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Terima kasih. PN Tarutung kemarin beberapa hari yang lalu telah melaksanakan eksekusi dengan sangat bijaksana. Terima kasih. Ya. Kemudian PN Sibuhuan. Hadir Bapak. Sibuhuan. Hadir Ketua bersama Hakim. Terima kasih. Ya, terima kasih PN Sibuhuan. Ya, ya, tetap semangat. Kemudian PN Mandaling Natal. Hadir. Ya, wah rame nih. Mandaling Natal. Tetap semangat. Mandaling Natal. Nanti sampai ketemu di Rantau Prapat semuanya. Nanti kita ketemu di sana. Kita akan bergembira ria di sana. Meskipun nanti walaupun kita juga ada yang hal-hal yang bersifat akademis ya, gitu ya. Kemudian PN Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Wah, ramai. Selamat siang PN Sidempuan. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. PN mana lagi? Rantau Prapat. Tadi ketua wakilnya sudah izin dengan saya. Hadir Pak. Prapat. Ya, terima kasih sudah hadir. Nanti sampai ketemu nanti kita. Ya Pak. Siap Pak. Ya, sebagai tuan rumah. Siap Pak. Siap. Oh, PN Tanjung Balai. Ibu Hadir Ketua Pak. tadi hadir. Hadir Pak. Terima kasih Tanjung Balai. Kapan-kapan nanti kita makan ikan di Tanjung Balai. Kisaran, PN Kisaran. Wah, rame. Ya, ya. Terima kasih PN Kisaran sudah hadir. Cukup? Habis? Stabat sudah. Stabat sudah. Ya. PN Binjai sudah. Binjai sudah tadi. Sudah. Baik. Simalungun sudah. Kalau Simalungun itu hadir, pemantang siantar pasti hadir. Karena mereka satu rumah. PN Medan sudah. Ya, baik. Silakan materinya tadi. PT Medan. Ini kebanyakan hakimnya ini. Baik. Sekarang kita berbicara mengenai materi. Ini sebenarnya lebih titik berat kepada pengadilan negeri. Meskipun ini jarang, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi. Namanya gugatan perwakilan kelompok atau namanya yang istilah kerennya itu class action.
Dasarnya di Indonesia Perma nomor 1 tahun 2002 dan Surat Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013. Yang namanya gugatan perwakilan kelompok pada intinya pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau untuk mereka. Jadi istilahnya orang banyak yang ingin mengajukan gugatan. Perwakilan kelompok namanya kelas. Diajukan dalam hal yang pertama, jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif, bukan semakin banyak, sedemikian banyak maksud saya, sehingga tidak efektif dan efisien apabila dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu gugatan. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang, katakanlah jumlahnya sedemikian banyak, ini relatif sifatnya. Bisa 30, bisa 50, bisa 40, bahkan bisa 100, bahkan bisa sampai ratusan itu. Itu yang sering terjadi. Kedua, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial. Dan terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Jadi kalau ada persamaan fakta, persamaan peristiwa, dasar hukumnya sama, tuntutannya di antara wakil kelompok tersebut, maka itu persyaratan yang harus dipenuhi. Ketiga, wakil kelompok, ini relatif sifatnya. Wakil kelompok itu bersifat, maksud saya jujur, bersikap jujur, kemudian ada sikap kesunduhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Kalau di dalam SK KMA nomor 36 tahun 2012 ini lebih lengkap lagi. Akan kita lanjutkan ya. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan yang diatur hukum acara bertahu yang berlaku yang memuat sebagai berikut. Yang pertama, identitas kelompok. Kemudian secara rinci tanpa menyebutkan anggota kelompok, nama anggota, identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, identitas kelompok yang diperlukan, kemudian posita dari seluruh wakil kelompok maupun anggota kelompok, kemudian gugatan perwakilan dapat dikelompokkan ke dalam sub-sub lagi, tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Nah, inilah salah satu yang paling khas mengenai class action ini, yang G. Artinya, pendistribusian tuntutannya ganti ruginya harus jelas. Ketika majelis hakim pertama kali mengawali persidangan tentu harus memberikan nasihat. Nasihatnya salah satu adalah usulannya jelas, ganti ruginya rinci, distribusinya bagaimana. Kemudian untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Ini persyaratan di dalam Perma nomor 1 tahun 2002. Akan tetapi kalau kita mengacu kepada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36 KMASK 2013, di sini ada mengenai diatur surat kuasa. Jadi di sini saya sebutkan salah satu yang harus dipenuhi adalah pertama dicek mengenai surat kuasa. Nah, kemungkinan begini, ini kan 2002, ini 2002 tidak harus karena berjumlah banyak bagaimana kita membuat surat kuasa. Tetapi ketika sudah berkembang sedemikian rupa, mungkin karena surat kuasa ini adalah merupakan satu dasar hukum yang kuat. Apakah itu anggota kelompok atau bukan. Kemudian
pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan. Selanjutnya hakim memberi penetapan mengenai sah tidaknya perwakilan kelompok. Nah, di sini salah satu sifat kekhasan daripada gugatan ini, yang pertama hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan. Kalau memenuhi kriteria tadi, baru dinamakan class action. Kemudian kalau persyaratannya sudah terpenuhi, secara sederhana majelis memeriksa apakah memang termasuk ke dalam gugatan perwakilan kelompok atau memang tidak termasuk. Untuk itu majelis hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok. Jadi ketika dibuka ada tahap yang pertama, bisa enggak ini disebutkan ini masuk kriteria gugatan perwakilan kelompok atau tidak. Kalau gugatan perwakilan kelompok oke menurut majelis, maka akan dikeluarkan penetapan oleh majelis hakim. Tetapi kalau memang tidak sesuai atau menurut majelis memang tidak prosedur gugatannya tidak itu, maka majelis akan memutus perkara tersebut dengan putusan akhir, artinya dengan putusan bahwa ini tidak termasuk gugatan kelompok. Apabila penggunaan prosedur perwakilan dinyatakan sah, maka hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Ini namanya notifikasi di dalam perwakilan kelompok. Jadi kalau misalnya sah, setelah membacakan penetapan, maka majelis hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usul model sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2002. Bisa melalui pemberitahuan melalui koran, bisa melalui pemberitahuan yang resmi yang diperintahkan oleh majelis kepada panitera untuk membuat usulan model pemberitahuan kepada seluruh penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh perwakilan kelompok tadi. Kemudian apabila penggunaan tata cara perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan. Tadi kalau sah cukup dengan penetapan, kalau tidak sah maka dihentikan dengan suatu putusan hakim. Apa upaya hukumnya? Kalau penetapan, upaya hukumnya tetap nanti bisa dinyatakan banding, tapi bersama-sama dengan berkas perkara. Demikian juga dengan suatu putusan hakim ini, kalau memang sudah diputus oleh majelis tidak ada upaya hukum, tentu upaya hukumnya adalah banding ke pengadilan tinggi. Dalam proses perkara wajib mendorong pihak untuk menyelesaikan dengan melalui perdamaian, ya mediasi, baik pada awal maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. Ini sudah berjalan dengan seperti kita memeriksa perkara gugatan biasa. Kemudian ini keistimewaannya, ini tugas dari panitera yang berdasarkan perintah dari majelis. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik, kemudian kantor pemerintah, kecamatan, kelurahan, pengadilan, atau langsung kepada anggota kelompok sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan daripada hakim. Jadi intinya majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk memberitahukan siapa yang ingin keluar dari gugatan tersebut. Pemberitahuan kepada anggota kelompok diwajib pada tahap-tahap berikut. Yang pertama, pada saat majelis memutus pengajuan tata cara gugatan, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar. Yang kedua, pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan. Makanya keistimewanya gugatan kelompok ini adalah distribusi ganti rugi ini harus jelas. Siapa yang mendapat, siapa yang tidak, berapa jumlahnya, apa yang dituntut. Jadi ini adalah dua model pemberitahuan notifikasi dalam gugatan perwakilan kelompok. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu ditentukan diberi kesempatan menyatakan keluar, tadi opt-out dari keanggotaan, mengisi formulir sebagaimana di dalam Perma nomor 1 tahun 2002. Pihak telah menyatakan diri keluar,
secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud. Jadi kalau memang sudah menyatakan keluar sebagaimana formulir di dalam perma, tidak berhak lagi atau tidak terkait dengan gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud. Sebagai contoh, gugatan perwakilan kelompok ada di perkara lingkungan, kemudian di dalam perlindungan konsumen, dan kehutanan. Kalau di kalau di SKKMA ini, oh ya, sebentar. Dasar hukumnya di mana mengenai class action? Yang pertama ya tentu saja di Perma nomor 1 tahun 2002. Yang kedua di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, kemudian mengenai konsumen, kemudian perlindungan konsumen dan perkara kehutanan. Nah, misalnya begini. Kita kembali kepada wakil kelas tadi. Apakah memang benar-benar itu mewakili untuk kelompok tersebut? Diberikan contoh begini. Misalnya ada gugatan mengenai korban LPG di wilayah Jakarta misalnya Jakarta Pusat. Maka kita harus lihat, majelis harus jeli melihat, wakil kelompok ini harus bisa membuktikan apakah dia itu benar salah satu korban. Apakah dia memang benar KTP-nya di Jakarta Pusat. Apakah memang benar dia telah berlangganan. Kemudian kalau sudah wakil kelompok itu sudah memenuhi persyaratan tersebut, barulah nanti dikeluarkan penetapan, maka acaranya tersebut dapat berjalan sebagaimana gugatan biasa. Kemudian apabila hakim menetapkan gugatan telah memenuhi syarat, ya selanjutnya dasarnya Perma nomor 1 tahun 2002. Kemudian apabila proses mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan jawab-menjawab, pokok perkara, replik, dan duplik. Kalau ada eksepsi, ya berpedoman pada 136 HIR. Untuk pembuktian, kedua belah pihak berdasarkan HIR, pembuktian sebagaimana hukum acara perdata biasa. Kemudian kesimpulan, kalau ada pembuktian secara strike liability, maka dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatannya. Untuk penghitungan ganti rugi, cara penghitungan dan menentukan besarnya ganti rugi dilakukan oleh ahli, sebaiknya dengan ahli. Tahap kemudian adalah kesimpulan dan putusan. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, amar putusannya paling tidak harus memuat sebagai berikut. Memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci. Kemudian penentuan kelompok atau subkelompok yang berhak. Kemudian mekanisme pendistribusian ganti rugi. Dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh wakil kelompok dalam pendistribusian ganti rugi. Kira-kira begitu gambaran untuk class action sebagaimana di dalam Perma nomor 1 tahun 2002 dan SKKMA nomor 36 tahun 2013. Kemudian contoh-contoh gugatan kelompok class action sudah banyak yang sekarang sudah menjadi praktek peradilan di Indonesia. Antara lain di dalam putusan nomor 535 PK Perdata tahun 2018. Ini adalah salah satu yang paling diberikan contoh di sini. Contohnya ini mengenai sebentar. Putusan MA nomor 535 ini adalah mewakili 547 nasabah. Jadi bisa dibayangkan 547 nasabah yang mengalami kerugian akibat prestasi yang dilakukan oleh para tergugat yang tidak memberikan hak nasabah untuk mencairkan uang baik tabungan maupun deposito yang disimpan. Putusan PK Mahkamah Agung tersebut menetapkan bahwa gugatan kelompok atau class action diterima sebagian dengan putusan bahwa para tergugat melakukan prestasi dan berkewajiban membayar seluruh simpanan pokok berupa tabungan dan deposito kepada penggugat. Selain itu, tergugat harus membayar kerugian material berupa bunga tabungan dan bunga deposito. Berdasarkan contoh class action tersebut, maka untuk kasus dengan korban atau pihak dirugikan yang jumlahnya sangat banyak dengan kepentingan yang sama dengan gugatan class action dapat dilakukan. Secara mendasar gugatan class action adalah
intinya adalah untuk efisiensi perkara. Proses perkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat bersiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama. Jadi itu adalah mengenai class action. Kemudian kita lanjut ke gugatan warga negara atau citizen lawsuit, atau istilahnya juga disebut dengan aktio popularis. Dasar hukumnya sebenarnya tidak ada ini, belum ada sampai sekarang di Indonesia, tapi berdasarkan praktek-praktek peradilan, berdasarkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara, maka apapun yang diajukan oleh warga negara untuk melakukan gugatan, maka tetap harus kita terima. Kalau di luar negeri sudah banyak yang seperti ini, antara lain di India, antara lain di Amerika. Di India adalah mengenai gugatan terhadap Sungai Gangga, pencemaran Sungai Gangga. Kalau di Indonesia juga sudah banyak contohnya mengenai tenaga kerja dan lain-lain yang sudah diputus oleh pengadilan. Di negara common law system dikenal dengan citizen lawsuit. Sedang di Belanda dikenal dengan aktio popularis. Gugatan warga negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan setiap orang terhadap suatu perbuatan suaranya. Ya. Jadi intinya gugatan warga negara suatu gugatan yang diajukan oleh setiap orang terhadap perbuatan melawan hukum mengatasnamakan kepentingan umum dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakan kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup yang tidak menggunakan haknya. Kemudian definisi kepentingan umum ya tentu saja kita sudah ketahui bahwa dilakukan untuk dari kepentingan pribadi atau individu. Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas dari pemerintah, sehingga gugatan aktio popularis pada umumnya ditujukan kepada pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan kalau pelayanan umum dilakukan oleh pihak swasta, sehingga gugatan aktio popularis dapat diajukan pula kepada swasta yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum tersebut. Apa dasar hukumnya? Tadi saya sebutkan di Indonesia belum ada pengaturan secara resmi. Mungkin ke depannya nanti akan diatur. Kemudian yang kedua, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya. Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Contohnya sudah, contoh kasusnya sudah. Kemudian persyaratan gugatan warga negara. Persyaratannya adalah siapapun warga negara, bukan badan hukum. Kemudian tergugat adalah pemerintah dan atau lembaga negara. Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum. Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksananya kewajiban hukum. Notifikasi, ini yang penting. Notifikasi atau suasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan, sifatnya wajib. Kalau tidak ada notifikasi ini, maka gugatan wajib dinyatakan tidak diterima. Ini banyak sekali terjadi, gugatan tidak terima gara-gara notifikasi yang tidak dibuat oleh penggugat. Notifikasi somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Jangka waktu 60 hari bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat tersebut. Isi pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis mengenai pelaku pelanggaran, mengenai jenis pelanggaran, peraturan perundang-undangan yang dilanggar, kemudian tidak boleh mengajukan ganti rugi uang, kemudian prosedur acara persidangan mengacu kepada HIR. Bedanya dengan class action, notifikasi dalam citizen lawsuit berbeda dengan notifikasi dalam gugatan class action, yaitu oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan kepada pengadilan negeri setempat. Notifikasi disampaikan sebelum gugatan diajukan. Kalau class action sesudah perkara diputus, dikeluarkan penetapan, baru notifikasi
diberikan. Kemudian setelah gugatan dinyatakan telah memenuhi syarat formalitas, untuk sahnya gugatan perwakilan kelompok atau gugatan mengenai, sebentar saya inikan dulu di sini ada perbedaan prinsip. Jadi secara kesimpulannya dari dua materi tadi ada berbagai perbedaan pokok antara class action dengan citizen lawsuit. Yang pertama sifat kepentingannya. Sifat kepentingannya artinya class action itu bersifat langsung. Jadi masing-masing individu dalam kelompok berdasarkan kesamaan dasar hukum dan fakta yang sama. Dasar hukum, fakta yang sama, menggugat secara class action. Kalau citizen lawsuit, kepentingan para penggugat tidak harus bersifat langsung, melainkan merupakan hak warga negara secara umum. Kemudian perwakilan kelompok pada class action ini harus membuktikan telah mengalami kerugian secara material. Seperti tadi contohnya misalnya korban LPG 3 kg. Apakah memang mereka sudah mengalami kerugian berdasarkan bukti, wakil kelompok juga tinggalnya di sana, sehingga bisa mengatakan bahwa secara material maupun imaterial yang sama dengan kelompok yang diwakilkan. Artinya wakil kelompok dengan kelompok yang sama itu sama. Kalau citizen lawsuit, seluruh warga negara juga berhak mengajukan citizen lawsuit tanpa harus membuktikan bahwa warga negara tersebut mengalami kerugian secara imaterial dan material. Jadi pada prinsipnya ini adalah menggugat kebijakan dari pemerintah. Tidak harus mereka itu rugi. Kemudian tidak hanya diajukan kepada pemerintah, ini untuk class action, tapi juga kepada subjek hukum yang dianggap menimbulkan kerugian, kepada organisasi atau kelompok besar, dapat berupa pemenuhan hak yang dilanggar beserta tuntutan ganti rugi material. Kalau di citizen lawsuit hanya dapat diajukan kepada pemerintah negara dan tuntutannya bukan merupakan ganti rugi, melainkan pemenuhan hak yang dilanggar oleh penyelenggara negara yang nilai akibatnya telah mengalami kerugian pada warga negara. Kemudian perbedaan pokok antara class action dan citizen lawsuit. Saya kira, ini yang terakhir. Perbedaan terakhir, mekanisme gugatan di mana satu orang atau class action ini, yaitu satu orang terlebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum. Kalau citizen lawsuit, mekanismenya bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab negara atas kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara. Meskipun demikian, ada persamaannya. Keduanya bersumber dari sistem hukum common law yang diadopsi oleh sistem hukum di Indonesia. Kemudian keduanya merupakan gugatan yang melibatkan kepentingan sejumlah orang yang diwakilkan oleh satu atau beberapa orang saja. Saya kira demikian materi mengenai class action dan citizen lawsuit. Kepada pengadilan negeri setiap saat dapat mengalami untuk gugatan yang semacam ini, dan mengenai jurisprudensi putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Tinggi sudah banyak yang sudah diberlakukan di Indonesia. Demikian, selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Apakah ada yang kurang jelas atau bagaimana? Titik beratnya saya kira mungkin untuk kepada pengadilan negeri, karena kalau pengadilan tinggi ini sudah rata-rata pakar semua ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikianlah paparan dari makalah yang sudah kita dengarkan sama-sama. Sebagaimana telah diawali di awal tadi, bahwa ini sebenarnya lebih fokus di PN-PN. Jadi dari paparan tadi, siapa tahu Bapak Ibu para ketua dan hakim-hakim di PN masih ada yang kurang jelas, dibuka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Untuk pertama kita kasih kesempatan untuk 3 orang penanya. Ada dari Mandailing Natal, silakan. Mandailing Natal.
Siap. Ada yang Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas kemaparannya Pak Wakil Kepala KPT terkait dengan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai gugatan class action, mengenai apakah ada aturan mengenai jumlah kelompoknya berapa banyak. Karena di pengadilan negeri Mandai Natal kita pernah Pak untuk gugatan perbuatan melawan hukum itu penggugatnya diajukan oleh sebuah anggota koperasi, itu anggotanya sampai seratusan orang Pak, sampai 150-an kalau saya tidak salah. Apakah yang seperti itu bisa diarahkan untuk class action itu Pak apabila ada gugatan seperti itu kan kalau misalnya dia menggunakan class action kan bisa saja lebih murah kan untuk biayanya, karena kalau biasa akhirnya ratusan juta biaya panjangnya seperti itu Pak. Lalu yang kedua mengenai gugatan CLS, citizen lawsuit, terkait dengan objek yang bisa diajukan gugatan Pak untuk BUMN atau BUMD, apakah itu bisa dijadikan pihak yang digugat? Karena kan tadi kalau dari penjelasan Bapak kan pemerintah atau lembaga negara, apakah BUMN atau BUMD bisa diklasifikasikan sebagai pemerintah seperti itu Pak. Lalu yang terakhir, pertanyaannya mengenai kompetensi absolut Pak. Untuk citizen lawsuit ini, apa perbedaannya dengan gugatan terhadap tindakan faktual pemerintah Pak di Petun? Ada nggak sedikit perbedaannya? Karena setahu saya di Petun juga menerima juga gugatan terhadap tindakan faktual pemerintah selain gugatan terhadap keputusan ketausahaan negara. Itu aja Pak dari saya, Pengadilan Negeri Mandai Natal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tampung dulu. Baik, untuk yang penanya kedua, dipersilakan dari mana? Kaban Jahe, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya begini ya. Silakan. Yang saya tangkap tadi itu itu kan gugatan agar pemerintah melaksanakan ketentuan yang sudah dibuatnya. Dibilang seperti itu. Nah, bagaimana Maaf, sebentar. Coba agak jelas Pak, agak jelas ya. Pelan-pelan aja. Baik. CLS itu kan belum ada hukum acara. Nah, bagaimana kalau misalnya pemerintah tidak bersedia melaksanakan itu? Ada isinya atau tidak? Itu saya sekarang. Ulang lagi. Coba diulangi. Bila perlu pakai WA, pakai chat. Oke, Jelas suaranya. Jadi jawabannya nanti kurang pas. Coba pakai chat aja. Kalau sedikit begitu pakai chat aja, biar nanti kita jelas di ininya, di jawabnya. Bisa pakai chat ya? Ya, ganti mic. Cara. Terima kasih. Yang tadi gimana? Yang tadi lewat chat aja. Oh gitu. Ya, Yang chat aja. Yang selanjutnya Sidikalang. Baik, izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin mengajukan pertanyaan, saya ingin menanyakan mengenai gugatan perwakilan kelompok. Tadi kan dasar hukumnya sudah diberikan dalam Perma 1 tahun 2002, namun itu hanya mengatur hal-hal tertentu yang tidak bersifat spesifik. Nah, pengaturan selanjutnya mengenai bagaimana pemeriksaannya itu kan diatur dalam SK-KMA nomor 36 tahun 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup yang mengatur bagaimana sih hari pertama hakim harus memeriksa apa, hari kedua hakim harus memeriksa apa. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisa tidak kita ajukan sistem
prosedural yang ada dalam SK-KMA nomor 36 itu tentang pedoman perkara lingkungan hidup ke dalam pemeriksaan class action perkara di luar lingkungan hidup seperti dalam perlindungan konsumen, dalam perkara kehutanan. Jadi tujuan yang diberikan kepada hakim dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok dalam perkara lingkungan hidup itu diterapkan dalam perkara kehutanan atau perkara perlindungan konsumen atau perkara perdata umum lainnya sebagaimana diatur dalam SK-KMA tentang pedoman perkara lingkungan hidup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan mengenai citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Tadi kan disebutkan bahwa di Indonesia belum diatur secara spesifik. Nah, saya ingin menanyakan, tadi kan sebenarnya objeknya ialah kebijakan. Nah, kebijakan ini kita tafsirkan seperti apa? Kalau misalnya di Belanda itu kan kita tahu ada yang namanya wet atau undang-undang, beleid atau kebijakan atau beleidsregel atau surat edaran, instruksi atau pengumuman. Nah, kebijakan ini kan sebenarnya di Indonesia bukan termasuk hierarki peraturan perundang-undangan. Bisa tidak kita tafsirkan kebijakan ini dalam konteks kalau di hukum Belanda ada yang sebutnya beleidsregel atau aturan kebijakan seperti surat edaran, surat instruksi, pengumuman, dan sebagainya lah. Nah, seperti apa sih kebijakan yang harus dijadikan tolak ukur hakim untuk memeriksa gugatan warga negara? Mungkin demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Silakan Pak. Ya. Pak. Terima kasih kepada PN-PN yang sudah memberikan respon. Pertanyaannya bagus-bagus. Mana tadi yang chat? Kapanjai? Dari Madinah, PN Madinah, terima kasih. Ada pertanyaan mengenai 150 orang. Jumlah. Kita ketahui namanya class action, artinya ada perwakilan kelas. Mengapa disebut class action? Karena untuk efisiensi. Kalau misalnya di antara ratusan orang mengajukan gugatan kepada beberapa orang atau satu orang atau beberapa orang, satu persatu atau misalnya 5 orang, 3 orang, tentu ini akan tidak efisien. Kalau jumlah 150 orang ini sudah bisa masuk ke dalam kategori class action. Jadi jangankan 150 orang, 50 orang pun sebenarnya sudah bisa. Mereka harus memilih satu orang kesamaan fakta hukum, kemudian benar-benar mengalami kerugian, siapa yang akan bertindak sebagai wakil kelas di antara 150 itu. Pada umumnya adalah misalnya satu di kecamatan atau satu kelurahan, mereka mengalami benar-benar kerugian yang nyata, kerugian material dan imaterial. Jadi tanpa itu tidak bisa disebutkan class action, tapi adalah perbuatan yang biasa. Gugatan hukum biasa. 150 sudah termasuk banyak. Bisa dilakukan untuk menggugat secara class action dan lebih praktis. Kemudian kalau CLS mengenai BUMN BUMD, ini saya sebutkan, ini sekaligus menjawab mengenai nomor Kaban PN Sidikalang ya. Ada beberapa contoh, benar. Aturan mengenai class action itu di dalam Perma nomor 1 tahun 2002. Itu adalah cara prosedur kita untuk menangani. Kemudian pada tahun 2013 keluarlah SK-KMA mengenai pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup 2013. Dan di sini lebih rinci. Bahkan disebutkan di sini juga bagaimana menangani perkara class action. Jadi boleh-boleh saja memang di sini diatur lebih rinci di dalam SK-KMA nomor 2013. Di sini misalnya disebutkan pada sidang pertama, saya sudah sebutkan tadi, kalau di dalam Perma nomor 1 tahun 2002 tidak disebutkan surat kuasa. Tetapi di sini pada sidang pertama pemeriksaan keabsahan surat kuasa dan izin dari pengacara. Kemudian ketua majelis memberikan penjelasan tentang hukum acara gugatan perwakilan kelompok. Kemudian sertifikasi keabsahan wakil kelompok. Seperti tadi, apakah mereka benar-benar mengalami kerugian bersama-sama dengan yang diwakilinya. Apakah tempat tinggalnya sama, apakah tuntutannya sama, apakah kesamaan fakta dan hukumnya sama. Kemudian pembacaan surat gugatan harus memenuhi pasal 2, 3, dan 5 Perma nomor 1 tahun 2002.
Jadi apa yang tercantum di dalam SK-KMA nomor 36 dengan 2013 ini tidak bisa dilepaskan dari Perma nomor 1 tahun 2002. Kemudian tanggapan terhadap keabsahan formalitas secara class action, kemudian pembuktian secara sederhana untuk membuktikan apakah wakil kelas tidak adalah benar-benar layak menjadi wakil kelas. Nah, jadi kalau memang bisa diterapkan tentu sangat bisa. Karena juga disebutkan di sini apakah bagaimana cara melakukan sidang dengan class action. Apakah BUMN dan BUMD bisa disebutkan untuk melakukan suatu kebijakan? Saya memberikan contoh mengenai CLS. Beberapa gugatan CLS, aksi popularis yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama misalnya, ada warga negara namanya Sandiawan Sumardi mengatasnamakan rakyat Indonesia menggugat presiden bersama 9 instansi yang telah menangani persoalan TKI, itu TKI. Kemudian ada yang sudah mengatasnamakan kepentingan umum menggugat mengenai divestasi Indosat. Kemudian ada yang mengenai blok Cepu, ada mengenai penyelenggaraan ujian negara, ada yang mengenai harga bahan bakar minyak, ada yang mengenai yang paling baru tempo hari adalah mengenai populasi di ibu kota negara. Jadi di sana digugat juga Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, dan termasuk juga misalnya di situ ada BUMN dan BUMD. Jadi bisa, tetapi tidak sekali-sekali tidak boleh untuk menuntut ganti rugi. Karena ganti rugi sudah ada posnya tersendiri. Kalau misalnya CLS ini kebijakannya yang harus digugat. Apa kebijakan yang merugikan kepentingan umum atau yang memang tidak dilakukan oleh organisasi lingkungan. Kemudian dari Kabanjaya. Dari PN Kabanjaya, bagaimana cara eksekusi dari CLS dari Kabanjaya, eksekusi dari CLS. Di dalam putusan mengenai CLS tentu di situ mengenai kebijakan. Jadi tidak ada mengenai kerugian. Jangan salah. Gugatan CLS tidak boleh meminta untuk membatalkan suatu undang-undang misalnya atau menguji suatu perundang-undangan. Sudah ada posnya tersendiri. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang tidak digugat dan kemudian ini dikabulkan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan eksekusi mengenai pengelolaan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Jadi tidak boleh semata-mata kita bersandar kepada eksekusi yang sebagaimana hukum perdata pada umumnya. Biasanya kebijakan yang sangat tidak proaktif kepada masyarakat ini adalah misalnya begini. Pemerintah DKI populasi udaranya sudah sangat tidak ramah lingkungan. Jadi apa aturan yang ada yang di dalam itu tadi, nah itu yang diminta untuk dieksekusi. Nah, ini sampai sekarang kita belum tahu karena sampai sekarang untuk eksekusi mengenai CLS sendiri masih sangat-sangat sedikit. Apakah memang sudah ada atau tidak. Tetapi kalau melihat apa yang diminta oleh penggugat dalam hal ini mengenai kebijakan, nah itulah sepanjang itulah yang tidak boleh untuk meminta ganti rugi sebagaimana dengan class action atau sebagaimana dengan hukum perdata melawan hukum pada umumnya. Saya rasa demikian. Pertanyaan sudah mencakup dari Sidi Kalang tadi sudah mencakup. Dari Madinah juga sudah. Kompetensi absolut. Kompetensi absolut sebagaimana ini adalah karena ini mengenai CLS, kompetensi absolut seperti kompetensi absolut pada umumnya kompetensi yang tidak boleh melangkahi seperti tadi. Misalnya kita menyatakan gugatan ini memutuskan untuk menetapkan peraturan itu tidak berwenang misalnya, tidak boleh kita cabut karena ini sudah ada kewenangan penguji material dari Mahkamah Agung. Kemudian kalau kita berbicara mengenai undang-undang itu adalah ranahnya dari MK. Jadi sepanjang mengenai kebijakan-kebijakan itu adalah kompetensi absolut dari pengadilan negeri yang bersangkutan. Jangan kita mencampur adukan dengan pengadilan tun
atau kalau agama tidak mungkin. Kalau pengadilan tun, apalagi mengenai ranah mengenai Mahkamah Konstitusi. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan, masih ada dari Pengadilan Negeri? Binjai. Binjai. Silakan dari Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Menurut kami, materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber barusan adalah menarik sekali, apalagi ini adalah merupakan sesuatu hal yang jarang kami lakukan di pengadilan negeri karena jarangnya masuk perkara lingkungan, yang sehingga kami jujur Pak menganggap bahwa ini sesuatu hal yang memang baru dan memang benar-benar harus kita pelajari karena kita sebagai hakim. Baik Pak, kemudian sebenarnya pada kesempatan ini banyak hal yang akan kami ajukan, tapi mengingat waktu yang begitu terbatas, kami langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak narasumber. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan merupakan adalah suatu ilmu yang berguna bagi kami. Yang ingin kami tanyakan di sini Pak, apakah ada batas jumlah anggota maksimal yang dianggap adalah merupakan ini kelompok untuk mengajukan gugatan class action. Tadi Bapak mengatakan, menjelaskan kalau sekitar 50 orang itu adalah sudah termasuk di dalam kategori gugatan class action, tetapi yang ingin kami tanyakan adalah jumlah maksimalnya apakah ada batas-batas tertentu. Yang kedua, untuk menyidangkan perkara class action atau perkara kelompok, apakah ini ada hakim khusus yang diatur oleh aturan yang sehingga kita dapat menyelesaikan perkara itu dengan baik. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya. Baik. Barangkali ada dari PN lain, silakan. Cukup? Sudah tidak ada? Sudah hampir jam 4? Oke, dijawab aja Pak. Kita kan mau apel ini. Sudah persiapan mau apel ini. Baik. Sebenarnya untuk menjawab ini sebenarnya pakar-pakar dari Pengadilan Tinggi banyak ini. Tapi karena ini kesempatan untuk saya, ya ada dari yang bisa menjawab dari Pengadilan Tinggi. Batas maksimal ya, batas maksimal. Pak Agus? Ada yang lain? Dari Binjai ini. Batas maksimal berapa jumlahnya? Tadi tak terhingga. Itu sebagai contoh tadi apa PN Binjai ya? Binjai ya, PN Binjai ya. Tadi ada contoh mengenai di Jakarta kalau nggak salah tadi. Nah ini. Nah ini. Ini sudah ada putusan yang inkrah. Putusan Mahkamah Agung nomor 535 PK PDT 2018. Gugatan class action tersebut mewakili kurang lebih 547 nasabah yang mengalami kerugian akibat uang prestasi yang dilakukan oleh para tergugat yang tidak memberikan hak nasabah dan mencairkan uang baik tabungan maupun deposito yang disimpan. Saya kira kita kembali ke prinsip mengapa gugatan class action itu diberlakukan. Yang pertama untuk efisiensi perkara. Jadi kalau misalnya jumlahnya tidak ada batasan, minimalnya tidak ada batasan. Tetapi kalau misalnya sedikit, ini akan lebih efektif dengan gugatan biasa. Tetapi kalau jumlahnya banyak, banyak ini tidak ada batasannya. Bisa ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan. Jadi tidak ada batasnya. Kalau misalnya ini tadi contohnya 500-an, boleh. Ada yang 200-an, boleh. Tetapi tentu pemeriksaannya akan lebih lama. 547 itu nanti wakil kelompoknya boleh lebih dari satu.
Kemudian diperiksa apakah memang benar-benar wakil kelompok dengan kelompoknya ini sama-sama mengalami kerugian yang nyata. Harus dibuktikan dengan jumlah kerugiannya apa, kemudian rinciannya di mana, alamatnya apa, alamatnya di mana. Karena ini menyangkut nanti masalah pendistribusian kalau ganti ruginya itu dikabulkan oleh majelis. Jadi tidak ada batasannya. Saya kira untuk minimal, tentu kalau minimal kalau jumlahnya sekitar 10 atau itu lebih efektif kita dengan gugatan biasa. Sebagaimana gugatan biasa kita selama ini sudah banyak yang ya sekitar 10-20 sudah banyak. Dan itu lebih efektif daripada kita memakai gugatan class action. Tentunya penerapan hukumnya agak berbeda. Kalau gugatan class action harus dengan penetapan, kalau memang layak atau memang bisa disebut dengan pemeriksaan secara sederhana, gugatan tersebut dikatakan class action, maka majelis mengeluarkan suatu penetapan dan ini akan dilanjutkan dengan persidangan seperti biasa. Tetapi kalau gugatan biasa tidak ada memerlukan produk suatu penetapan, kecuali kalau misalnya adalah masalah eksepsi. Kemudian mengenai sidangnya apakah harus dengan kekhususan? Tidak ada. Tidak ada hakim yang seperti di sidang mengenai ada yang ada niaga, misalnya ada PHI, itu tidak memerlukan suatu sertifikasi sampai sekarang ya. Sampai sekarang untuk menyidangkan perkara class action dan city dan lawsuit ini tidak ada, harus ada kriteria khusus mengenai sertifikasi mengenai hakim tersebut. Jadi boleh seluruh hakim bisa menyidangkan perkara tersebut. Jelas untuk PN Binjai? Saya kira demikian, karena waktu sudah cukup. Untuk pengadilan tinggi tidak perlu ya. Nanti bisa kita sehari-hari berdiskusi. Ya, ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Parlas. Saya sependapat mengenai apa yang dikemukakan. Tentunya tadi sebagaimana sudah kita sebutkan beberapa contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh barangkali misalnya penyelenggara negara tentu berakibat yang menurut penggugat warga negara ini yang dampaknya yang tidak menurut kepentingan umum. Oh, ini sih tidak sesuai, ini sangat merugikan walaupun misalnya mereka sendiri tidak terdampak. Kemudian mengenai eksekusi, betul, sangat saya sendiri belum pernah melihat bagaimana eksekusi mengenai CLS ini. Saya belum pernah mengalami sebagai menyidangkan pernah. Menyidangkan salah satu pada waktu CLS, pada waktu saya di Jakarta Pusat pernah menyidangkan. Tetapi rata-rata kelemahan mereka itu adalah mengenai tuntutan-tuntutan yang bisa dikatakan tidak diterima. Jadi sampai sekarang saya belum pernah mengalami bagaimana caranya melakukan satu eksekusi. Berbeda dengan kalau kita mengenai peradilan biasa, gugatan perbuatan melawan hukum biasa, gugatan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang,
tentu ini sudah pernah kita alami dan eksekusinya seperti biasa. Tetapi kalau membatalkan suatu kebijakan yang menurut penggugat adalah merugikan, ini saya juga belum pernah gitu. Tapi faktanya ini pun kalau namanya produk pengadilan tentu harus dieksekusi oleh pengadilan itu sendiri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih para peserta. Ya, nambah ini. Tambahan aja Pak. Untuk hakimnya itu kalau masalah lingkungan hidup ya harus bersertifikasi. Ya, kalau lingkungan ya. Itu aja Pak. Ya, kalau lingkungan ya sertifikasi lingkungan. Siapa yang sertifikasi lingkungan di PT? Ada kan? Ada beberapa orang. Ya, termasuk Pak Sormin. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lain, kalau bukan berkaitan dengan lingkungan, saya kira tidak ada kekhususan seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Kita belum ada mengenai hakim perdata, hakim pidana, kecuali di Mahkamah Agung. Mungkin nanti, mungkin ke depan, ini mungkin ya, sudah ada usulan-usulan untuk membagi hakim ini. Ada hakim perdata atau hakim pidana. Tetapi dampaknya tentu saja hakim perdata nanti kesulitan di beberapa pengadilan perkara perdatanya sedikit. Demikian ya, terima kasih. Ada masukan lain dari Pengadilan Tinggi untuk wilayah PN-nya? Mumpung ada pembinaan, ada? Cukup? Cukup, sudah jam 4. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri yang sudah mengikuti, dan untuk minggu depan giliran mana Pak Jamukaya? Siapa giliran minggu depan? Tahu? Chandra. Biar kita umumkan di sini. Ya. Karena biar kita tahu apa topiknya, pelajari bersama dulu. Kalau tidak nanti kita serahkan kepada hakim yang baru di sini. Kayak tempo hari Pak Bombongan, bagus itu arbitrase. Ini nanti Pak Berlian belum dapat giliran. Kemudian Pak Ibu Serli. Jangan belakangan, enggak boleh. Enggak boleh. Semua Pak Agus ini belum ini. Pak Agus kapan? Selama Juni. Juni. Jangan-jangan saya sudah pindah nanti Juni. Ya, Bapak Ibu sekalian, kepada Ketua Pengadilan Negeri dan segenap jajarannya, kami mengucapkan tetap semangat sampai nanti kita bertemu di Rantau Prapat dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa gilirannya? Oh, sudah agak ini ya. Ya, baiklah, nanti akan kami sampaikan beberapa hari sebelumnya biar pertanyaannya lebih banyak kepada yang membawakan itu lebih mempersiapkan diri dengan lebih baik. Karena bagaimanapun juga pembinaan ini adalah tujuan kita adalah untuk meningkatkan pengetahuan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada terjadi tolong kepada kita semua jaga kesehatan, jaga tetap selalu berintegritas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Railam Silalahi, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator, serta Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Anderson Sijabat, Sarjana Hukum sebagai notulen, yang telah memaparkan materi dengan topik gugatan class action dan citizen law suit dalam hukum acara perdata dan praktik perkembangan masa kini. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara ini, bagi Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, kami mohon untuk membuka cam-nya karena akan kami capture sebagai dokumentasi. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan telah selesainya dijanjikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai, dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Kami dari Pengadilan Tinggi Medan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.